ini observasi mengenai tentang kinerja guru, kompetensi guru. Baik, apa itu kompetensi? Kalau Bapak Rinalus kompetensi naon? Entra. Nah, kompetensi ialah kecakapan atau kemampuan dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dalam bidang tertentu sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang. Ya, jadi itu salah satu hal yang sangat penting untuk berhasil dalam berbagai bidang, baik dunia pendidikan maupun kerja. Ya, jadi salah satunya itu kita itu harus punya kompetisi. Ya, misalnya guru olahraga punya kompetisi di bidang apa, cakapnya di bidang apa, terus ibu bapak ibu guru di mana ada yang menonjol gitu, baik itu dalam matematika, fisika atau bahasa Inggris, ya harus punya kompetisi seperti itu. Apalagi di guru sekolah ya, guru SD harus segala bisa, ya harus biasa segalana. Kadang-kadang lamun tanya guru olahragaan turun oke olahraga gitu kan, ya agama kayak jadi guru olahraga. Guru agami jadi guru olahraga. Nah gitu jangan harus siap gitu, apalagi di SD apa komplit gitu, guru mata pelajarannya kalau emang berhalangan kita udah siap gitu, ya. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis kompetensi. Di sini kita umum dulu ya. Satu, kompetensi teknis melibatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan atau bidang tertentu, seperti kemampuan programmer atau keahlian desain grafis. Ya. Di OP masuk sini nggak ya? OP bisa ya masuk sini? Masuk. Ya. Dua, kompetensi interpersonal mencakup kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, termasuk mendengarkan, berbicara dengan efektif, empati dan kerja dalam tim. Nah, di sini juga ini saya kira guru-guru harus punya kompetensi seperti ini, karena menghadapi anak didik kita yang gado-gado gitu, ada yang super, ada yang yang pendiam gitu ya. Jadi kita harus tahu. Nih, nah yang ketiga, kompetensi manajerial terkait dengan kemampuan pengelolaan diri sendiri dan orang lain, seperti perencanaan, kepemimpinan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Ya. Terus 4, kompetensi konseptual melibatkan pemahaman konsep abstrak, analisis situasi kompleks, dan kemampuan berpikir strategis serta inovatif. Kelima, kompetensi kepemimpinan berkaitan dengan kualitas kepemimpinan seperti visi, integritas, kemampuan penggerakan perubahan, dan membangun budaya kerja yang positif. Saya kira ini juga ya Bapak Ibu Guru harus mempunyai kondisi seperti ini. Oke nih. Nah, kompetensi guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10 yang diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16
tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Satu, ini yang paling ini ya, kompetensi pedagogik, di mana kemampuan atau keterampilan seorang guru mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan siswa. Ini harus kompetensi yang harus wajib didapati oleh guru ya. Next. 2. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal guru yang mencerminkan kepribadian positif, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur dan rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma, sesuai sosial dan hukum, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ya, kita itu harus menempatkan diri kita ada di lingkungan apa dan kita itu sebagai siapa, ya. Bilih cieun kiting eta mah guru-guru cenah kitunya kan teraosnya disebutna kan. Saya mah dari bahasa penampilan kita itu sebagai guru emang dilihat gitu, dinilai oleh audien, apalagi wali murid, murid kita juga dari segi bahasa harus mencerminkan seorang guru gitu. Apalagi di SD mah kan emang ada anaknya ada yang dekat ya, wah ini ibu bapak favorit nih, guru olahraga favorit, ibu ini favorit saya. Kadang-kadang emang meniru gaya kita dan berani gitu mengungkapkan curhat lah istilah anak ke kita. Ya. Kita harus bisa menyampaikan itu dengan tulus gitu, dengan bahasa yang sangat baik dan luasnya. Next. Kompetensi profesional guru. Sejauh mana seorang guru menguasai materi pelajaran yang diampu, berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan. Nah, di sini kita lihat, kita sebagai guru juga harus bisa profesional, ya. Kalau kita mau ngajar siapa administrasinya, ya. Kalau sekarang bukan RPP ya, modul ajar banyak, modul ajar, awur, tujuan pembelajaran harus siapkan. Kamu kapung mah nonton deh, hari itu deh, buka mah silabus, terus program tahunan sudah didalam. Ya, yang membingungkan kalau lagi belajar itu kita tidak buat apa-apa, ya. Maka diharapkan guru itu bisa membuat administrasi, ya, terutama itu modul ajar. Dan tiasa nyusun gitu, balik ngajar berkenawan di ayeuna, ya, jangan terbingung. Karena ngomong dengan geser mah tina olahraganya padarannya. Kalau di olahraga kadang-kadang anak itu emang tidak sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang emang moodnya lagi baik, bagus, kita enak, tidak enjoy gitu kan. Tapi dalam olahraga, anak dibikin capek, mau berapa menit juga bisa. Tapi kalau mau bikin capek, dia jalan setengah jam bisa, jalan 10 menit bisa, ya. Next. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Ya, di sini juga
memang kita tetap bisa berkomunikasi baik, berhubungan baik dengan lingkungan sekolah, terutama emang orang tua murid yang menitipkan anak-anaknya di sekolah kita. Kita sudah bentuk untuk komite kelas ya, komite kelas sudah dibentuk ya. Komite kelas dibentuk itu salah satu kita untuk berinteraksi dengan para orang tua. Jika emang ada hal-hal yang menyangkut anak, bisa kita langsung hubungi orang tuanya. Ibu, kenapa anaknya ke sekolah? Ibu, kenapa anaknya nggak bawa buku ini? Ibu, kenapa anaknya nggak pakai sepatu? Jadi langsung kita dapat informasinya. Tapi ingat dengan bahasa yang lurus gitu ya, dengan kata yang asal. Nih, pengembangan kompetensi guru merupakan cara untuk meningkatkan standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, itu juga ya, semuanya itu emang kita harus punya tuh kompetensi seperti itu. Diharapkan semua kompetensi kita punya. Jadi kalau kita sudah mempunyai kompetensi seperti itu, dalam hal apapun kita pede ya, menghadapi orang tua, menghadapi murid yang bagaimana gitu. Bahkan kalau Pak, dia ya, pada coba dirinya di Nih, satu, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang diatur dalam Undang-Undang Guru Dosen dijelaskan bahwa guru harus melalui pendidikan profesi dan dituntut untuk memiliki kualifikasi akademik dengan minimal sudah mengemban pendidikan S1 atau D4 agar mendapatkan kompetisi profesional guru, sehingga melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi dan membantu guru menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memperoleh informasi baru mengenai dunia pendidikan. Ya, sampai sekarang pemerintah ya mewajibkan untuk guru itu minimal S1 atau D4. Tidak menutup kemungkinan ke depannya kita dituntut lagi harus S2 ya. Kalau ada peraturan pemerintah seperti itu, kita harus wajib melaksanakannya, harus siap ya. Insya Allah siapnya S2 2 tahun saya daripada saya sudah lulus. Siap, ada kalau ada keuangannya. Insya Allah ada miliknya ya. Dua, mengikuti kegiatan KKG, kelompok kerja guru dan komunitas guru. KKG merupakan sebuah komunitas profesional bagi guru SDMI pada suatu gugus atau kecamatan. Komunitas ini dibedakan menjadi tugas, yaitu KKG guru kelas, KKG guru khusus guru pendidikan agama, dan KKG untuk guru penjas. Tujuan utama pada KKG itu sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Program inti pada KKG ini memfokuskan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, seperti melakukan diskusi secara rutin mengenai permasalahan dan pembelajaran di dunia pendidikan, menganalisis kurikulum, melakukan kegiatan penelitian, diklat, berjenjang, dan lainnya. Alhamdulillah ya, di sini kita KKG di Kecamatan Pati ini udah aktif semua, dan ada pertemuannya rutin
membahas apa tentang pelajaran yang diampu ya. Dan di sekolah juga kita ada pomel gitu ya, kelompok belajar di kita udah alhamdulillah udah berjalan walaupun kita baru satu kali ya, semuanya. Insya Allah kedepannya akan lebih sering gitu kan, karena dituntut untuk di PMM untuk apa enggak apa itu kan namanya bukti fisik ya, aksi nyata kita dan aksi nyatu. ya. Tiga, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran ya, pembelajaran berkelanjutan. Tujuan umum PKB adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan khususnya adalah memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetisi yang telah ditetapkan, memfasilitasi guru untuk memutakhirkan kompetisi sehingga sesuai dengan tuntutan zaman ya. Kita tuh dituntut lamun tiada dewantara pada zaman sekarang pada apa alam ya. Jadi kita tuh mengajar itu harus mengikuti zamannya, ini zaman naon gitu kan, tiada zaman non IT sekarang kita ikuti, itu zaman PMM sekarang kita harus ikuti juga ya. Jadi kita jangan tabu atau tidak mau mengikuti itu teh kemajuan teknologinya tidak. Jadi lawan itu mah monoton gitu belajar orang tidak mau berkembang. Jadi kita dituntut mengembangkan diri sendiri dengan melihat tuntutan zaman seperti sekarang ini ya. Da kapula hese atuh bade naon ge aya mah tinggal klik internet hoyong naon buku aya di internet sadayana ya, hoyong naon oge aya untungkeun kitu hoyong makan santai sih GrabFood hoyong naon aya di dieu GoFood nya asal tersedia dompet telur. Nah, next. 4. Banyak membaca. Program ini merupakan salah satu cara meningkatkan kompetisi profesional guru. Sebagai seorang guru, tentunya mewajibkan yang memiliki hobi gemar membaca buku. Begitupun guru seharusnya memiliki kesadaran mengenai pentingnya membaca buku. Membaca informasi seperti buku juga bisa memanfaatkan e-book, buku fisik, perpustakaan, bahkan bisa meminjam di perpusnas secara online ya. Ini juga menyangkut buku ini, alhamdulillah kita dapat bantuan buku anak ya, tapi emang belum dikeluarkan karena emang posisinya belum pas gitu. Di sini juga belum pas, masa di kantor dia anak maca tes jadi ragu kan mau lebatin. Yang insya Allah ya kita akan tindakan ini, dan jangan ini apa namanya, jangan anak-anak aja yang membaca, kita juga harus membaca sebagai guru. Guru juga harus baca permen-permen, apa peraturannya tentang kurma ya. Di kita ini sekarang baru dua kelas untuk kurma. Sekarang untuk tahun depan berarti 4 ya Pak, 4 kelas. Jadi tolong ibu yang mengampu di kelas 2 dipersiapkan kelas 2 dan kelas 5 ya. Tahun depan itu kita kurma. Jadi sisa tinggal kelas 1 sama kelas 6 ya. 36 ya. Kita persiapkan dari sekarang, kita nanya-nanya yang sudah kurma seperti SD Simpang, SD Cintanya, dan insya Allah kita juga
ada pembahasan dari SD Citamnya untuk kurikulum merdeka ya dari Ibu Mulyana kemarin udah ada slide-nya saya tangani tapi belum ada ini ya sekarang. Insya Allah kita siap aja karena memang kita dituntut untuk itu kita ganti kurikulum kita untuk kurikulum merdeka ya. Next. Dan terima kasih. Ada yang mau bertanya? Saya bertanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi kurang ya. Mau bertanya atau menambahkan ya Pak KS? Maka silakan. Sama abdi mah bebas, soalnya ada balik pensiunnya. Taacan bener tadi. Agustus. Agustus mohon, tapi kan kagehan kene waktu merdeka kelas 2 ka Ibu. Tapi hebat sama kuliah. Pada siapa ada pertaruhan? Oh siap lah. Siap. Gini Pak, setelah saya menyimak tadi, kira-kira kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru supaya memahami peran dan fungsinya sebagai guru? Yang utama Berapa yang itu kan biasaan. ya. Dicolokkan Pak. Seperti saya bilang tadi, kompetisi yang harus dimiliki adalah kompetisi semua tadi kompetisi yang tadi. Apa saja yang semua itu Pak? Yang tadi sudah menyimak. Yang terutama aja kita yang harus dimiliki guru ialah kompetisi pedagogik ya, karena tidak semua ya ada ini ya. Kompetisi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki gitu. Jadi menggali potensi apa yang dimiliki anak itu kita ketahuan. Jadi kalau emang biasanya anak itu bagus dalam olahraga tapi tidak bagus dalam eksak gitu ya. Dalam pembelajaran umum anak itu nilainya rendah tapi dalam olahraga biasanya tinggi ya, padahal gitu ya, biasa tinggi. Pernah kejadian juga saya waktu jadi guru olahraga di Simpang dulu, saya nilai anak tuh dikasih 8 lebih, guru kelasnya malah protes, ini kan anak ini nggak bisa baca, belum bisa baca tapi bisa, kata saya, olahraga mah benten sekarang di kelas, mungkin emang anak itu emang bagusnya di olahraga gitu, ya, tidak bisa disamakan, apalagi setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda gitu, ya. Cekap Pak, ada saya? Cekap Pak. Selanjutnya, Ya, masih ada. masih ada? Pak. Ya, enggak? Empuk mumpung di Izin bertanya. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan sekolah itu tidak selalu positif dan inklusif. Ada nggak kiat-kiat yang harus apa sih namanya, yang harus guru atau kepala sekolah ada kemampuan khusus nggak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif? Ya, itu tadi kita kan harus punya semuanya itu, kompetisi sama pembelajaran yang tadi saya sebutkan, Bapak sebutkan, itu harus kita punyai. Karena kan memang kalau kita disamakan, kita ngajar
di SD sama di SMA kan beda ya. Kalau di SD seperti kita itu dengan bahasa yang luas, dengan gaya yang menarik, dengan pembelajaran menarik ya. Kita ciptakan pembelajaran itu yang menarik anak supaya semangat gitu, belajar semangat. Jadi tugas kita di sini menciptakan perencanaan pembelajaran yang inovatif, kreatif, ya, dengan bahasa-bahasa yang emang dapat dicerna oleh seusiaan anak SD. Ngomong ketinggian kan, wow, bahasana sertifikasi, bahasa non yang SD. Terus apa namanya, bahasa-bahasa yang kelas atas gitu. Jadi istilah-istilah ilmiah gitu, anak-anak pasti belum mengerti. Jadi untuk itu kita harus pintar-pintar dalam merangkai kata. Jadi emang jadi daya tarik tersendiri buat anak itu. Gimana Bu? Cukup? Cukup Pak, terima kasih. Yang selanjutnya ada lagi? Nah, bagus. Ya, Jarang-jarang. ya. Mengapa seorang guru harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan Di ruang. proses kegiatan belajar mengajar? Di kamar. Masjid, cara masjid. Oh ya, harus pasti. Karena kan kita ini seorang guru tidak bisa disamakan dengan profesi yang lain. Kita yang apa namanya? Mengajar itu kita harus orang yang profesional, orang profesional yang mampu menciptakan suatu